Umat disilahkan berdiri. Hey dies quam fecit Dominus exultemus et letemus in Eo. Alleluia, Alleluia. Hey dies quam fecit Dominus exultemus et letemus in Eo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Selamat datang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA bersama rombongan di Gereja Katedral Makassar, Keuskupan Agung Makassar. Shalom, selamat pagi. Izinkan kami Bapak Kiai menyapa dengan salam khas saudara-saudara kami umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Yang kami muliakan Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Dr. John Liku Ada. Yang kami hormati Ketua Harian Bisma Wadah Kerukunan Beragama Indonesia, Bapak Dr. John Nathan Palinggi. Yang kami hormati Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Polisi Merdi Syam. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Haji Hamsyah Harun. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Rahim Yunus. Yang kami hormati para pastor, suster, para wakil ormas Katolik, serta seluruh umat yang berbahagia. Kami juga secara khusus menyapa para korban bom bunuh diri Katedral tanggal 28 Maret 2021 yang puji Tuhan hari ini sudah dinyatakan pulih dan bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Pada hari ini kita sungguh berbahagia karena di tengah-tengah kita telah hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia bersama rombongan yang karena cintanya kepada kita semua umat Katolik di Makassar, khususnya di katedral ini, menyempatkan datang jauh-jauh dari Jakarta. Rangkaian acara kita dalam rangka kebersamaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sapaan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Yang ketiga, kesaksian dari para korban. 4, harapan dari umat Katolik Keuskupan Agung Makassar.
menyanyikan lagu Indah Tanahku Indonesia, mendengarkan lagu Haleluya, doa untuk Bapak Kiai dan untuk kita semua, sapaan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, penyerahan cindera mata, lalu sesi foto bersama. Selanjutnya kami undang Yang Mulia Bapak Uskup untuk menyapa. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, yang saya hormati Bapak Dr. John Nathan Palinggi, Ketua Harian Bisma Wadah Kerukunan Beragama Indonesia, yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati pengurus NU Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua beserta pengurus FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir, para pastor, suster, brother, Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih umat Katolik sekalian, khususnya umat Katolik Paroki Hati Kudus Katedral Makassar yang saya kasihi. Pertama-tama atas nama umat Katolik Keuskupan Agung Makassar, yang wilayah pelayanan Keuskupan Agung Makassar ini meliputi 3 provinsi, Pak Kiai, itu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Atas nama umat Katolik Keuskupan Agung Makassar ini, tetapi secara khusus atas nama umat Paroki Hati Kudus Katedral Makassar, perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai yang berkenan mengunjungi kami jauh-jauh dari Jakarta. Perkenankan saya selanjutnya memberikan laporan singkat sekitar teror peledakan bom bunuh diri. Kejadiannya itu pada Minggu tanggal 28 Maret 2021 saat umat Katolik merayakan Minggu Palma, yaitu memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebagai Raja Damai, dielu-elukan oleh masyarakat luas. Terjadinya di pintu selatan, di sana kompleks gereja katedral ini. Kendati masih dalam masa pandemi COVID-19, gereja ini secara perlahan-lahan mengadakan ibadah misa minggu dengan jumlah umat yang terbatas,
dan mengeterapkan protokol kesehatan yang ketat sambil masih terus sekaligus melaksanakan ibadah itu secara live streaming untuk umat yang tidak bisa hadir di gereja. Ada 6 misa setiap minggu, termasuk 1 pada malam minggu, hari Sabtu malam. Misa ketiga minggu pagi dari jam 8.30 biasanya sampai jam 10. Dan misa berikutnya, misa keempat pada hari Minggu dari jam 11 sampai jam 12.30. Ledakan bom terjadi pada pukul 10.26 ketika umat yang selesai mengikuti misa sudah hampir semua, misa ketiga itu sudah hampir semua pulang ke rumah, dan umat yang akan mengikuti misa berikutnya baru mulai berdatangan. Kami melihat dalam peristiwa ini gagalnya 3 tujuan teror dari pelaku bom bunuh diri. Tujuan pertama adalah mengakibatkan sebanyak mungkin korban meninggal dan gereja hancur lebur. Alhamdulillah, puji Tuhan, tak ada korban yang meninggal kecuali kedua pelaku, pasangan suami istri. Dan dari 21 korban luka-luka, saat ini alhamdulillah tinggal 4 yang masih dirawat di rumah sakit. Kita berdoa mereka ini juga cepat pulih. Dari 17 yang sudah sembuh, ada 5 saudari-saudara Muslim yang kebetulan melintas waktu ledakan bom dan ikut menjadi korban. Ledakan bom memang tidak membedakan agama. Ledakan bom itu begitu dahsyatnya sehingga, maaf saya ini, begitu dahsyatnya ledakan bom itu sehingga kepala dari teror pria itu melayang dan hinggap di atas atap pastoran di sebelah barat. Dan sebelah lengannya terlempar jauh, hampir 50 sampai 60 meter ke sebelah barat. Lengan yang lain itu terlempar ke arah hotel yang di seberang jalan. Sementara katanya salah satu rusuk dari yang perempuan ditemukan di sudut lapangan Karabosi di sini. Jadi begitu hebatnya ledakan itu sehingga menjadi seperti itu. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, tak ada korban yang meninggal. Dan yang sungguh merupakan hal yang mengherankan ialah saudara Kosmas Balalembang yang menghalangi teroris masuk, meledak di depan dari tetapi dia tidak apa-apa kecuali luka-luka bakar sedikit. Dan konon menurut ahli bom, ledakannya begitu dahsyat akan membuat orang tuli. Tetapi saudara Kosmas itu pendengarannya tidak terganggu.
dan yang lain luka-luka ringan. Sehingga dari sudut pandang iman, kami percaya ini adalah mukjizat dari Tuhan yang melindungi umat-Nya. Sehingga alhamdulillah tak ada korban yang meninggal dan gereja ini masih berdiri seperti sedia kala. Sehingga kami menilai tujuan pertama dari aksi teror bom bunuh diri ini gagal, tidak tercapai berkat perlindungan dari Tuhan. Sungguh merupakan mukjizat. Allahu Akbar. Tujuan kedua yang kami lihat adalah berusaha menebar ketakutan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat Katolik. Tetapi justru ledakan dahsyat yang tidak membawa korban meninggal itu semakin mempertebal iman umat bahwa Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak takut. Mereka bahkan semakin kuat dalam iman akan perlindungan Tuhan. Bapak Menteri Agama yang datang berkunjung pada hari kedua meneguhkan umat dengan kata-kata, "Jangan takut, kalian tidak sendiri. Terus jalankan kewajiban ibadah. Jangan hentikan. Jangan memberi kesempatan kepada para teroris untuk merasa berhasil menebar ketakutan." Jadi tujuan kedua ini juga berkat pertolongan Tuhan gagal. Tujuan ketiga adalah memprovokasi perpecahan masyarakat dan khususnya umat beragama. Mereka mencoba merobek persaudaraan kemanusiaan. Tapi nyatanya aksi bom bunuh diri ini justru membawa yang sebaliknya, begitu besar dan begitu banyak kekuatan kebersamaan, pernyataan solidaritas yang sungguh-sungguh begitu mengesan, khususnya bagi kami umat Katolik. Perhatian luar biasa dari pihak pemerintah. Bapak Presiden yang segera mengutuk dan memerintahkan Bapak Kapolri untuk mengusut tuntas hal ini. Itu langsung juga dilaksanakan oleh Bapak Kapolda yang pada kesempatan pertama langsung hadir di tempat memimpin anak buah untuk mengadakan penelitian. Bapak Wali Kota sejak saat permulaan ada di tempat. Dan begitu juga dengan Bapak Gubernur, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan dan pejabat-pejabat lainnya. Luar biasa perhatian. Dari begitu banyak kelompok masyarakat, dari FKUB Sulsel, dari ormas-ormas, dan dari aksi kesatuan dari 43 lembaga di Sulsel menyampaikan pernyataan dan menyerahkan sekuntum bunga ros sebagai tanda solidaritas kepada umat Katolik, khususnya gereja katedral, umat Katolik gereja katedral. Dan begitu kuatnya itu persaudaraan dan kebersamaan sehingga yang terjadi bukanlah perpecahan antar
antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, apalagi kelompok beragama, tetapi yang terjadi sebaliknya, semakin mempererat, memperkuat kesatuan dan solidaritas di tengah-tengah kebersamaan dalam masyarakat ini. Saya terkesan dengan pernyataan dari Bapak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, yang datang berkunjung juga pada hari kedua bersama dengan teman-teman dari FKUB Sulsel. Itu menegaskan aksi teror di Gereja Katedral Makassar tidak hanya merupakan masalah umat Katolik, melainkan masalah umat manusia. Maraknya aksi bom bunuh diri terjadi karena ada yang menjual murah surga. Luar biasa, semua perhatian yang memperkuat persaudaraan dan kebersamaan ini. Dan hari ini kami mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dari Bapak Ketua Umum PBNU. Terima kasih Pak atas kedatangan ini, kami merasa mendapat kehormatan besar dan kami siap untuk nanti mendengarkan kata-kata peneguhan dan pengarahan dari Bapak untuk selanjutnya apa yang bisa kami buat supaya aksi teror bom ini akhirnya bisa lenyap dari persada Nusantara, dari bangsa yang kita kasihi ini. Bapak Kiai yang kami hormati, sungguh atas nama umat Katolik Keuskupan Agung Makassar, perkenankan saya dari relung hati yang paling dalam mengucapkan syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungan yang bersejarah ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. John Nathan Palinggi, Ketua Harian Bisma Wadah Kerukunan Beragama Indonesia, yang mendampingi Bapak Kiai datang berkunjung ke sini. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Kami siap mendengarkan kata-kata peneguh dan arahan dari Bapak Kiai, khususnya apa yang dapat kami buat agar aksi-aksi teror ini akhirnya bisa lenyap dari bangsa tercinta ini. Terima kasih sekali lagi, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Demikian sapaan dari Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar. Terima kasih Bapak Uskup. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari para korban yang akan diwakili oleh Ibu Sri Mulyati Taher. Kami persilakan bersama dengan teman-teman untuk berdiri di sini memberi kesaksian. Mari semua berdiri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Sri Mulyati Tahir. Saya adalah salah satu korban bom tanggal 28 Maret 2021. Pada saat ledakan bom terjadi itu, kami berjalan keluar dari gereja ini dan pas di depan pintu masuk bom meledak dan kami tidak tahu, kami sudah ada di atas trotoar lagi terduduk jatuh.
proses kenapa kami berada di trotoar, kami tidak tahu sampai saat ini. Kami selamat, semua korban selamat dengan tubuh yang utuh, dengan cedera yang tidak berarti sama sekali. Luar biasa mujizat Tuhan terjadi saat itu. Pada tanggal 28 Maret, jumlah korban yang saat itu ada 21 orang. Dan sampai sekarang masih ada 4 saudara kami yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Walaupun kami mengalami luka-luka, tetapi kami bersyukur karena seluruh anggota tubuh kami masih lengkap. Dan kehadirannya saat itu, tanggal 28 Maret, itu sungguh nyata. Sebelum tragedi terjadi, saat saya menyambut tubuh dan darah Kristus yang kami sebut hosti, di mana kami yakini adalah tubuh dan darah Kristus. Saat ingin menyantapnya, hosti itu berdiri di tangan saya. Dan saat itu saya tidak berpikir tentang kejadian ini, tentang keadaan hosti yang berdiri. Setelah saya mengikuti misa malam Paskah, Monsinyur mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Saat itu saya sadar bahwa Tuhan sungguh hadir dan menyatakan dirinya saat itu. Luka yang saya derita persis seperti saat penyaliban Yesus. Luka di kening saya, sobek, tangan, dan kaki saya. Itu yang Tuhan Yesus alami saat penyaliban. Jadi saya merasakan betul-betul kehadiran Tuhan Yesus saat itu. Dengan mujizat yang dia berikan yang sungguh nyata, sampai tidak ada korban jiwa. Di balik tragedi yang kami alami, kami sungguh meyakini bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan sebagaimana ajaran iman kami selalu diajarkan mengenai kasih. Maka kami sama sekali tidak membenci pelaku. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa pada pelaku. Semoga dosa-dosanya diampuni dan boleh mengalami ketenangan di alam baka. Dan berdoa semoga orang-orang yang mempunyai niat untuk mengorbankan sesama diberi kesadaran untuk segera bertobat. Sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di gereja kami pada tanggal 28 Maret. Tragedi ini tidak membuat kami takut, tetapi semakin memperkuat iman kami dan semakin membuka mata kami bahwa teroris adalah musuh semua orang beragama. Karena tidak ada agama yang mengajarkan tentang kebencian. Terlebih pembunuhan
kami mengambil hikmah bahwa dengan kejadian ini kita saling menyapa dengan akrab. Kami berterima kasih atas perhatian yang begitu besar dari semua pihak terhadap kami para korban, terhadap gereja kami. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Mujizat-Mu terus terjadi dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Demikian kesaksian yang telah disampaikan diwakili oleh Ibu Sri Mulyati Taher. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesaksian untuk kami dengarkan bersama-sama. Selanjutnya penyampaian harapan-harapan umat Katolik Keuskupan Agung Makassar ke depan yang akan disampaikan oleh Bapak Ernawan Lupianto. Kepada Bapak Ernawan disilakan. Kepada Bapak Haji Said Agil Siraj dan jajaran dari Nahdlatul Ulama, Bapak John Palinggi, Bapak Kapolda dan jajaran kepolisian, Bapak-bapak dari FKUB, dari pemerintahan dan ormas-ormas yang hadir pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami umat Katolik Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini adalah penghargaan yang luar biasa bagi kami atas kunjungan dari Ketua Umum PBNU ke Sulawesi Selatan, khususnya di umat di katedral kali ini. Ini merupakan kerinduan yang begitu dalam, begitu kami dikunjungi, perhatian yang kita rasakan sungguh luar biasa besar untuk kami. Hadir di sini juga Bapak, itu ormas-ormas kami yang Katolik, itu ada dari PMKRI untuk mahasiswa, kemudian pemuda Katolik, ada dari ISKA, Ikatan Sarjana Katolik, WKRI, Wanita Katolik, dan Fox Point Institute. Nah, kami diskusi, kemudian ada harapan-harapan besar kami terhadap Bapak dan jajaran di Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kerjasama yang sudah terjalin. Kalau kita lihat teman-teman adik-adik kami di PMKRI dengan teman-teman di IPPNU, kemudian teman-teman di PMII, itu begitu intens mereka lakukan kerjasama, ada isu-isu nasional, mereka menggalang, berdiskusi, menggalang persatuan dan sebagainya. Nah, kita berharap kerjasama ini kita tingkatkan. Kita punya unsur-unsur tadi, ada yang fokus wanita, fokus kemasyarakatan, ada sarjana Katolik dan sebagainya. Mungkin akan jauh lebih bagus, dan harapan kami kerjasama ini ditingkatkan lebih bagus lagi. Ya. Kemudian yang kedua, kita merasakan di beberapa daerah, di beberapa kesempatan, bahwa masih ada aturan-aturan yang diskriminatif. Itu dari pemerintah daerah maupun dari individu-individu tertentu. Maka
mungkin kita harapan kami adalah mari kita bekerja sama lebih ditingkatkan untuk sama-sama mendorong pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang demikian, untuk menghilangkan diskriminasi yang seperti ini, ya kita turunkan sampai kita tiadakan. Yang ketiga, mungkin kerjasama dalam hal diskusi-diskusi, bedah-bedah pemikiran untuk pencegahan terorisme, kaum radikal. Barangkali kita berdasarkan pemetaan wilayah, kemudian diskusi-diskusi, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk sama-sama bagaimana mungkin bukan hanya di Muslim saja, tetapi selalu saja ekstrim kanan itu ada di kelompok-kelompok, setiap kelompok. Jadi barangkali kita bisa atasi sama-sama, kita bisa komunikasi sama-sama, dan perlu kita tingkatkan hal yang demikian. Kemudian harapan yang keempat, kita punya Pancasila yang merupakan ideologi yang sungguh luar biasa. Ya, beberapa orang luar negeri heran kenapa di Indonesia yang 17.000 pulau, 1.300 budaya, suku bangsa, tapi bisa bersatu sampai saat ini. Ini sungguh ajaib karena menurut hemat kami, karena kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau kita sama-sama, kerjasama kita tingkatkan, memperkuat ideologi, memperkuat NKRI, maka NKRI, persatuan, kedamaian, itu kita bisa capai. Pastinya kesimpulannya adalah kami berharap tercipta kerukunan dan kedamaian di Makassar dan Sulawesi Selatan karena kita semuanya berpartisipasi. Itu yang kita inginkan, kita harapkan supaya hidup dengan damai, pembangunan jalan, kualitas manusia, kualitas kebangsaan juga meningkat. Demikian harapan dari umat-umat kami, Pak Said, Pak John, Bapak Kapolda, dari Bapak TNI. Mudah-mudahan kedamaian untuk Sulawesi Selatan semakin terwujud dan kejadian yang terjadi di minggu lalu adalah pemicu untuk kita semakin bersatu, semakin kita berteguh dalam NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indah Tanahku Indonesia. Disilahkan untuk berdiri. Indah tanahku Indonesia, bermandikan silam Tuhan Allah. Ia mengangkat bangsaku sebagai rakyatnya, agar tanahku yang indah maju terus atas dasar Pancasila. Music, when it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, the major
you needed proof. You saw her bedding on the roof, her beauty and the moonlight overdo her. She tied you to the kitchen chair. She broke your jaw and she cut your hair. And from her lips she drew the hallelujah. 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 Ya, terima kasih anak Sheryl yang sudah mempersembahkan suaranya yang begitu merdunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan dari Bapak Kiai. Dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang saya hormati Bapak Uskup Agung Keuskupan Makassar, Mensyur Dr. John Likwada, dan keluarga besar Katedral Makassar yang saya hormati. Bersama saya datang pimpinan Bisma Kerukunan Agama, Bapak Dr. John Nathan Palinggi, juga kelahiran Makassar, tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kapolda Sulsel, ini Ustadz ini, Irjen, Ustadz, iya, Merdi Syam. Mudah-mudahan betah di Makassar. Ketua Wilayah NU Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Hamzah, dan rombongan Rektor UIN Makassar, Ketua KUB Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, terutama para korban yang berbahagia. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Arti kata insan adalah harmoni, intim, akrab. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, lahir di muka bumi, membawa amanat sebelum amanat agama, sebelum amanat jabatan, harta, kedudukan, amanat keluarga, amanat yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia, membangun insaniyah, humanity, agar kita satu sama lain harmonis, akur, rukun, dan saling menghargai. Itu amanat paling melekat sebelum masalah agama sebenarnya. Oleh karena itu, yang melakukan bom kemarin lupa dia sebagai insan barangkali. Atau ada yang menjadikan dia lupa. Bapak sekalian, tadi kita sudah mendengar dari Bapak Uskup Agung dan dari korban dengan rasa duka kami atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, seluruh warga Nahdlatul Ulama
yang berjumlah 91,4 juta mengutuk dan ikut berduka cita atas terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini. Tapi kita tidak usah takut, hanya meningkatkan kewaspadaan. Tapi tidak usah takut, kita harus semakin solid, semakin merapatkan barisan, semakin betul-betul insaniyah, harmonis satu sama lain. Kalau kita cerita sedikit, dimulai dari Abraham. Ab itu bapak, roham itu umat. Kalau salah saya ditegur Pak Uskup, kalau salah. Ab itu bapak, roham itu umat. Hidup di Orkasdin, 10 kilo sebelah selatan kota Baghdad kalau sekarang. Dulu kerajaan Babilonia. Rajanya bernama Nabukadnezar. Abraham punya istri Saroh atau Sarai. Kalau orang Islam Ibrahim. Kalau orang Katolik Abraham. Sama saja lah, dikit-dikit beda. Ya kalau sama apa bedanya? Harus ada bedanya. Istrinya namanya Saroh, versi Bible Saroy. Setelah Ibrahim atau Abraham mendapatkan siksaan dari penguasa, dibakar tapi selamat. Kemudian hijrah sekeluarga ke barat, jauh ke barat. Sampai jumpa sungai Jordan. Menyeberang sungai Jordan selamat dari timur ke barat. Tanpa jembatan, tanpa perahu, menyeberang dengan selamat. Menyeberang dalam bahasa Arab dan bahasa Hebrunya sama. Ibrani. Maka disebut Hebrau. Ibrani artinya penyeberang. Sebelum bernama bahasa. Itu nama dari Ibrahim yang berhasil menyeberang. Kemudian karena Sarai itu mandul, tidak punya anak, maka Ibrahim nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, Egypt, namanya Hajar. Tidak lama istri kedua ini hamil. Entah jamunya apa? Apa jamunya kira-kira? Kuat laki-laki atau apalah. Cepat sekali hamil istri muda ini. 9 bulan melahirkan anak laki-laki. Diberi nama Yishmail. Yishma mendengar il atau Elohim Tuhan. Tapi bahasa Arab menjadi Ismail. Istri tua cemburu, maka Tuhan perintah Ibrahim atau Abraham agar hijrah dari Yerusalem pindah ke selatan jauh sekali, jalan kaki itu. Sekarang naik pesawat saja 1,5 jam, apalagi jalan kaki. Sampailah ke jurang yang tidak ada kehidupan sama sekali. Ditinggal di situ, Hajar ditinggal dengan putranya Ismail, akan menurunkan sebuah bangsa namanya bangsa Arab. Yaitu nanti akan lahir seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim pulang ke utara, kembali ke istri tua, tidak lama hamil. Punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, Robin, Zabulon, Semon, Yahuda, Levi, Gad, Dan, Asir, Yasakar, Neftali, Yusuf, Bunyamin. Saya masih hafal itu. Nah, dari situlah maka Israel ada 12 marga ya, atau 12 kelompok dari situ. Jadi apa artinya? Artinya antara Muhammad dengan Yesus itu satu keturunan. Keturunan Abraham. Kita ini satu keturunan. Ngapain kita bermusuhan? Kita ini satu saudara. Kalau bahasa Jawa misanan, anak paman ya, anak paman lah ya. Sepupuan, kita ini saudara dekat kita ini. Ngapain bermusuhan? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ketika Nabi Muhammad pindah ke kota Yathrib, pindah ke kota Madinah, Yahudi mengisukan, ada isu bahwa Yesus itu anak jadah. Hasil hubungan gelap antara Maryam dengan Yusuf. Dengan si Yusuf tukang kayu. Nabi Muhammad sedih itu. Bagaimana cara mengcounter isu ini? Isu yang sangat jahat ini. Turun satu surat. Satu seri sendiri dalam Al-Quran namanya surat Maryam. Merehabilitasi nama baik Bunda Maria. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Sampaikan Muhammad kepada mereka. Maryam perempuan kudus, perempuan suci
yang tidak mungkin melakukan hal-hal yang keji. Itu pembelaan Islam, Al-Quran terhadap gosip atau tuduhan yang dilontarkan oleh Yahudi Madinah. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan satu surat sendiri. Silakan baca, kalau mau baca Al-Quran silakan terjemahannya. Itu satu surat sendiri namanya surat Maryam, berhabisir nama baik Bunda Maria. Nah, ketika terjadi perang antara Romawi yang Katolik dengan Persia yang waktu Zoroaster, Nabi Muhammad mengharapkan agar Romawi menang. Kalah. Perangnya kalah ketika itu. Nabi sedih. Karena simpati pada Romawi yang Katolik itu. Turun satu surat pada dalam Al-Quran, namanya surat Romawi. Yang isinya bahwa Muhammad, jangan khawatir. Kurang dari 10 tahun Romawi akan menang, mengalahkan Persia. Dan ketika nanti Romawi menang, hendaknya kamu dan umat Islam bergembira, menyambut gembira atas kemenangan Katolik Romawi itu. Kalau saya baca suratnya, Alif Lam Mim Hulibatir Rum fi adal ard wa mim ba'di ghalabim sayaglibun fi bid'i sinin fa yauma idzi yafrahul mu'minun. Itu Quran itu. Jadi jelas sekali bagaimana simpati Nabi Muhammad dan umat Islam dulu kepada umat Katolik. Lebih tegas lagi nih. Ayat Quran mengatakan, kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang sangat benci sama kamu, yaitu Yahudi dan pagan. Tapi kamu akan jumpa dengan orang yang sangat mencintaimu Muhammad, yaitu orang-orang Nasoro, orang Nasrani. Ketika dibacakan ayat Quran, mereka menitikkan air mata karena mengetahui bahwa Al-Quran itu benar. Itu ada dalam Al-Quran, Pak. Kalau boleh saya baca ayatnya, aslinya begini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqraban nas minal ladzina aman ladzina qalu inna nasara. Orang mengatakan kami adalah Nasrani adalah orang paling mencintai Islam, paling mencintai Nabi Muhammad, paling mencintai umat Islam. Ini menurut versi Al-Quran. Oleh karena itu harapan dari tadi yang menyampaikan harapan tadi, saya sambut gembira semuanya. Mari persaudaraan kita bukan hanya sebatas persaudaraan agama, coba kita teruskan, kita lanjutkan persaudaraan cara berpikir, Pak. Jadi sering-seringlah ada diskusi antara pemuda Katolik dan pemuda NU misalkan, PMII itu masuk NU itu. Coba dengan mahasiswa Katolik sering diskusi. Lama-lama saling mengenal, saling tukar pikir. Kemudian setelah sudah sering diskusi, tingkatkan kerjasama. Ada suatu program yang dikerjakan bersama. Apa itu kesehatan, apa itu operasi bibir sumbing, apa bakti sosial yang mengadakan Ansor, NU dan pemuda Katolik. Insya Allah itu nanti akan baik lagi. Terakhir, kalau sudah cara berpikir bersama, sering jumpa bersama, cara kerja bersama, terakhir puncaknya membangun hubungan spiritual bersama. Saling mendoakan. Kalau sudah bangun spiritual bersama, lintas agama, lintas budaya, lintas kelompok, lintas kepentingan partai politik atau kepentingan apapun. Hubungan spiritual, saling mendoakan, saling mendukung, saling mengharapkan baik satu sama lain. Itu namanya, kalau dalam bahasa Arab disebut silaturruh. Kalau tatap muka ini silaturahim, itu bahasa Arab, bahasa Islamnya. Tatap muka silaturahim. Kalau sering diskusi bersama, silatul fikr. Hubungan cara berpikir, menyamakan persepsi. Kalau kerjasama, silatul amal. Hubungan kerjasama, bikin team working. Nah terakhir, silatul ruh, spiritual kita. Mari kita bersatu. Lupakan perbedaan agama. Lupakan perbedaan suku. Lupakan perbedaan semuanya. Kita satu spirit, satu ruh, satu makhluk ciptaan Tuhan semuanya. Di depan mata Tuhan kita ini semua sama. Itu saya kira itu. Sekali lagi atas nama warga Nahdlatul Ulama yang berjumlah 91,4 juta mengutuk keras atas terjadinya teror bom bunuh diri di Katedral Makassar ini tanggal 28 Maret. Dan kepada para korban semoga Tuhan segera memberikan kesembuhan dan bisa memberikan kekuatan lahir batin. Dan kita sekali lagi ke depan harus optimis, tidak boleh kita pesimis atau kita minder, tidak boleh.
kita orang beriman harus selalu optimis. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti Pak John Palinggi akan memberikan dua patah kata, Dr. John Palinggi. Mohon maaf, syukron. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sapaan dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Sapaan yang sungguh menyejukkan buat kami semua, Bapak Kiai. Selanjutnya ada penyerahan bingkisan kasih kepada para korban yang akan diwakili diterima oleh Pastor Willem Tula. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. John Nathan Palinggi untuk memberikan sapaan. Yang sangat saya hormati Monsinyur Uskup Agung Bapak Dr. John Likwada. 10 tahun lebih secara mendadak beliau datang ke kedukaan saya di Jakarta dan masih pakai baju yang kebesaran itu, Pak. Mertua saya meninggal, beliau melayat dan sungguh amat berkesan. Istri saya menangis kemarin bilang saya mau ketemu. Jadi ini adalah satu pertemuan yang luar biasa. Dengan rasa hormat kepada Bapak Uskup saya sampaikan. Dan pernah juga saya diundang di sini ceramah oleh beliau. Yang saya hormati Bapak Uskup dan secara khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Said Agil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang sering saya panggil guru saya, juga saya panggil saudara saya. 22 tahun saya berkenalan dengan beliau melalui pertemuan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolda, seluruh pastor, suster dan Ketua Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan semua pengurus, para komponen polisi dan TNI yang hadir, dan umat Katolik pada umumnya, serta para korban yang saya hormati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan, Wete Tungkin. Saya harus ucapkan ini karena wajib hukumnya. Saya singkat saja karena sudah disampaikan tadi, hampir seluruh yang disampaikan Pak Kiai itu sudah mencakup apa yang saya sampaikan, tapi secara singkat saya katakan bahwa pengharapan Pak Uskup dan Pak Kiai tadi adalah bagian yang sangat strategis di mana kita mendekatkan umat. Ya, mendekatkan umat yang beragama agar kita juga bahagia. Jadi tidak ada kebahagiaan di hidup kita kalau kita tidak bisa mengupayakan toleransi, kerukunan beragama. Dalam rumah tangga saya tidak bisa terbangun. Apalagi dalam masyarakat, dalam lingkungan umat beragama, dalam nasional saja kalau tidak rukun tidak bisa membangun. Maka terima kasih Pak, arahan dari Bapak Uskup dan Pak Kiai tadi, dengan segala hormat itu adalah bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi saya sampaikan, saya banyak dibimbing oleh Pak Kiai. Bahkan Pak Kiai sempat menyampaikan sama Pak Kapolri bahwa Pak Kapolri sama Pak John ini sama waktu tanggal 9 Februari kirim ke rumahnya. Jadi ditanya, apanya yang sama? Sama-sama warga Nahdlatul Ulama asli.
tapi didubeskan di Nasrani. Jadi didubeskan oleh NU kami sama Pak Kapolri di Nasrani. Nah, dikasih tahu juga bahwa ada persamaan lain lagi. Pak John itu diangkat anak oleh Kiai Sahal, dan Pak Kapolri waktu di Pati tempoh hari ya dianggap orang tuanya lah Kiai Sahal Mahfud, ketua MUI. Jadi ada dua persamaan. Itulah sebabnya saya selalu katakan bahwa sebetulnya yang tadi saya Pak dari NU tadi dan Pak Rektor, saya katakan yang sering kita lupakan dalam hidup ini adalah bagaimana kita di Islam itu hablum minallah. Hablum minallah itu di Kristen Katolik adalah mengasihi Tuhan Allah dengan sekap hati, jiwa, akal, budi. Sudah selesai. Final, suci, sakral, tidak ada lagi pembahasan. Yang kurang dibahas adalah masalah hablum minannas. Mendekatkan diri kepada sesama, dan di Kristen itu mengasihi sesama manusia. Bukan Kristen Katolik, sesama manusia seperti itu. Itu yang kurang dibahas. Di Hindu wasudaiwa kutumbakam. Semua umat manusia di dunia bersaudara. Tinggal di planet sama, menghirup udara sama, sumber sama, meminum air yang sumber sama. Di Buddha itu dikatakan tujuan akhir orang Buddha untuk mencapai penenangan sempurna supaya memiliki cinta kasih dalam dirinya supaya sanggup menolong orang susah dalam hidupnya dengan penuh persaudaraan. Nah, di Konghucu dia 4 penjuru lautan manusia bersaudara. Jadi persaudaraan adalah membantu kita panjang umur, murah rezeki, dan juga bahagia. Singkat kata, ini saja yang saya sampaikan. Isi hati saya Pak Uskup, terima kasih Pak. Bapak ini meletakkan satu dasar dalam rumah tangga saya. Mengunjungi waktu saya kedukaan, dan tidak akan saya lupakan itu. Sekali lagi Pak Kiai ini adalah guru saya. Ulama besar, cendekiawan Islam besar, pejuang toleransi dan pejuang kerukunan di Indonesia dengan berani, tidak memikirkan risiko. Risiko terlalu besar kalau dia ngomong, tapi dia tidak pikir. Dia jalan aja karena ini bagian dari namanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa melalui manusia. Jadi kejuangan beliau itu saya kena tahu persis bagaimana dia melakukannya. Pak Kapolda, terima kasih Pak. Tempoh hari peresmian lapangan udara, cuma 28 orang yang diundang, saya sama Pak Kapolda di dalam, dan sempat berkenalan, dipertemukan lagi di sini. Dalam orang Tionghoa bilang, burung itu pasti mencari yang sama jenisnya Pak. Jadi kita kelihatannya sama jenis, kita ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak. Ini ada bingkisan saya untuk Gereja Katedral, sedikit bingkisan kasih sayang, persembahan. Mohon siapa kira-kira yang bisa. Baik, kami mengundang Bapak Uskup untuk menerima bingkisan kasih dari Bapak Dr. John Nathan Palinggi. Ya. Baik, selanjutnya saya tutup demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu 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 untuk Konghucu Sancai. baik, terima kasih Bapak Dr. John Nathan Palinggi. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Kami undang ke depan berdua. Silakan. Ya.
silakan. Baik, selanjutnya doa untuk Bapak Kiai dan kita semua yang akan dipimpin oleh Anak Aurel. Mari kita berdiri. Bapak Uskup dan Bapak Kiai yang saya hormati, serta hadirin sekalian, selaku orang beriman dan beragama, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Perkenankanlah saya membawakan doa sesuai dengan tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami, atas pemeliharaan, perlindungan, dan penyelenggaraanmu yang selalu kami alami, khususnya atas suasana persaudaraan insani dan kebangsaan yang boleh tercipta dan terjadi dan terjalin pada siang hari ini, dengan kehadiran orang tua kami, Bapak Kiai Said Akil Siraj, selaku Ketua Umum PBNU di Gereja Katedral Makassar. Puji dan syukur kami haturkan pula kepadamu, ya Tuhan Allah kami, atas mujizat yang boleh kami alami dalam peristiwa tragedi kemanusiaan pada saat terjadinya ledakan bom di pintu gerbang selatan gereja kami pada tanggal 28 Maret 2021. Puji dan syukur kami haturkan pula kepadamu, ya Tuhan Allah kami, atas simpati dan support yang boleh kami alami dari berbagai pihak, baik dari pemerintah kami maupun dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia pada saat kami mengalami tragedi kemanusiaan, sehingga kami tidak merasa sendirian. Kami berdoa, berilah kami hati yang lapang, agar kami senantiasa selalu siap sedia untuk saling memaafkan dan mengampuni dan mengambil pembelajaran dari setiap tragedi kemanusiaan, bahwa tindakan kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Semoga dengan bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia, aksi-aksi teror bom bunuh diri tidak terulang terjadi lagi di negara kami di hari-hari yang akan datang. Dan kami kembali mendoakan yang terluka, khususnya yang masih dirawat di rumah sakit, atas sekiranya boleh secepatnya mendapatkan kesembuhan. Akhirnya kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Kiai Said Akil Siraj, berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan agar selalu dapat menjadi inspirasi bagi setiap orang yang berkehendak baik, baik untuk seluruh warga NU maupun untuk seluruh warga masyarakat dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sertai dan lindungi pula orang tua kami, Bapak Kiai Said Akil Siraj dan rombongan yang akan segera kembali nanti sore ke Jakarta. Semoga selalu aman dan nyaman dalam perjalanan dan penerbangan, dan boleh tiba dengan selamat di Jakarta. Demikianlah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Junjungan kami yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Anak Aurel yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya sesi foto.
Selanjutnya kami mengundang untuk yang pertama Bapak Kiai bersama Bapak Uskup. Ya. Baik, selanjutnya masih tetap berdiri di situ Bapak Kiai dengan Bapak Uskup, berfoto bersama Pastor mendampingi Bapak Uskup dengan para tamu, Bapak Kapolda, Ketua FKUB, Ketua NU Sulsel, silakan bergabung. Ke sana satu orang di sebelah sana supaya seimbang. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dengan para ormas, wakil dari ormas-ormas untuk, oh ya, tunggu dulu, berfoto dulu. Ya. Ya, selanjutnya